Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman yang saya hormati, pernah nggak kalian mengalami situasi seperti ini? Baru saja menerima uang saku atau gaji bulanan, lalu tanpa sadar uang tersebut habis dalam beberapa hari. Awalnya hanya membeli kopi kekinian, kemudian melihat promo di marketplace, lalu tergoda membeli barang yang sebenarnya tidak terlalu kita butuhkan juga. Akhirnya ketika akhir bulan tiba, kita mulai bingung karena uang kita sudah menipis. Fenomena seperti ini sangat sering terjadi di era digital saat ini. Media sosial membuat kita terus melihat gaya hidup orang lain. Kita melihat teman yang sedang liburan, membeli gadget baru, atau makan di tempat yang sedang viral. Tanpa sadar kita merasa harus mengikuti agar tidak ketinggalan tren. Karena itu, pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas sebuah topik yang dekat dengan kehidupan kita, yaitu uang pintar, masa depan cerah, literasi keuangan untuk generasi muda di era digital. Melalui pidato ini, saya ingin menjelaskan mengapa literasi keuangan penting bagi generasi muda, tantangan yang kita hadapi di era digital, serta langkah-langkah sederhana yang dapat kita lakukan untuk mengelola keuangan dengan lebih bijak. Teman-teman sekalian, pertama mari kita pahami apa itu literasi keuangan. Literasi keuangan sendiri adalah kemampuan seseorang untuk memahami, mengelola, dan mengambil keputusan yang tepat terkait uang. Sederhananya, literasi keuangan bukan hanya tentang memiliki banyak uang, tapi tentang bagaimana kita menggunakan uang itu dengan bijak. Sayangnya, tingkat literasi keuangan di Indonesia ini masih perlu ditingkatkan. Berdasarkan data yang saya gunakan dalam tugas ini, masih banyak generasi muda yang belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai pengelolaan keuangan. Akibatnya banyak yang kesulitan membedakan antara kebutuhan atau keinginan. Tantangan kedua datang dari perkembangan teknologi dan media sosial. Di satu sisi, teknologi memberikan banyak kemudahan. Kita bisa shopping, membayar tagihan, bahkan berinvestasi melalui smartphone yang kita gunakan. Namun di sisi lain, kemudahan ini juga dapat menjadi jebakan jika tidak digunakan dengan cara yang bijak. Banyak anak muda mengalami FOMO atau fear of missing out, yaitu rasa takut tertinggal dari orang lain. Ketika melihat tren baru di media sosial, kita sering merasa harus ikut membeli dan mencoba sesuatu agar dianggap tidak ketinggalan zaman. Akibat yang muncul adalah muncul perilaku konsumtif. Kita membeli barang bukan karena membutuhkan, tapi karena ingin mengikuti tren yang ada. Jika kebiasaan ini terus berlanjut, kondisi keuangan kita bisa menjadi tidak sehat. Bahkan tidak sedikit anak muda yang akhirnya terjebak utang atau pinjaman online karena tidak mampu mengendalikan pengeluaran. Teman-teman yang saya cintai, kabar baiknya kita bisa memperbaiki kondisi tersebut loh dengan langkah-langkah sederhana. Langkah pertama, membuat anggaran atau budget bulanan yang kita punya. Salah satu metode yang mudah diterapkan adalah aturan 50, 30, 20. Apa itu? Sebanyak 50% digunakan untuk kebutuhan pokok, 30% untuk hiburan atau keinginan yang kita mau, 20% untuk tabungan maupun investasi. Dengan cara ini, kita dapat mengetahui kemana uang kita digunakan setiap bulannya. Langkah kedua adalah membiasakan diri menabung terlebih dahulu sebelum membelanjakan uang. Seringkali kan kita menabung uang dari uang sisa, padahal cara yang lebih efektif adalah langsung menyisihkan sebagian uang kita ketika menerimanya. Meskipun jumlahnya kecil, kebiasaan ini akan memberikan manfaat besar dalam jangka panjang. Langkah ketiga, mulai belajar investasi sejak dini. Saat ini, investasi tidak lagi identik dengan orang kaya, teman-teman. Banyak platform yang memungkinkan kita berinvestasi dengan modal yang relatif kecil. Yang terpenting adalah memahami resiko dan memilih instrumen investasi yang sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan yang kita miliki. Teman-teman yang saya sayangi, ingatlah bahwa tujuan mengelola keuangan bukan untuk membatasi kesenangan kita. Justru dengan pengelolaan keuangan yang baik,
kita dapat menikmati hidup dengan lebih tenang karena memiliki persiapan di masa depan. Lalu, teman-teman yang saya banggakan, hari ini kita telah belajar bahwa literasi keuangan merupakan keterampilan penting bagi generasi muda di era digital ini. Kita juga telah melihat bagaimana media sosial dan gaya hidup konsumtif dapat mempengaruhi cara kita menggunakan uang. Namun, yang paling penting, kita mengetahui perubahan dapat dimulai dari langkah-langkah kecil seperti membuat anggaran, menabung secara rutin, dan mulai belajar investasi. Saya berharap setelah mendengarkan pidato ini, kita semua menjadi lebih sadar bahwa masa depan yang cerah tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar penghasilan kita, tapi juga oleh seberapa bijak kita mengelola keuangan yang kita miliki. Mari mulai hari ini, detik ini, dan mulai sekarang, gunakan uang dengan lebih cerdas agar kita dapat membangun masa depan yang lebih aman, lebih mandiri, dan lebih sejahtera. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.